ini yang ke-13. Hendaklah bangun di waktu malam, melakukan sholat sunnah, maka itu nanti akan menjadi temanmu di dalam kubur. Warabi asyar, 14. Man arada ayyakuna fi zilli arsyir rahman. Siapa yang ingin ayyakuna, ya, bahwa berada ia, ya, fi zilli arsyir rahman, di dalam naungan aras zat yang maha pengasih. Falyakun zahidan, maka jadilah orang yang zuhud. Apa artinya zuhud? Mu'ridon biqalbihi anid dunya, yakni memalingkan hatinya dari keduniaan. Jadi siapa yang mau nanti mendapatkan, ya, naungan di arasnya Allah, maka usahakan saat kita di dunia ini memiliki sifat zuhud. Apa artinya sifat zuhud? Mu'ridon biqalbihi anid dunya, berpaling hatinya dari kecintaan terhadap dunia, ya. Bukan berarti kita harus meninggalkan dunia, ya. Kalau tinggalkan dunia, ya kita mau makan pakai apa, ya. Kita butuh dunia, kita butuh harta, butuh kendaraan. Tapi orang yang berlaku zuhud itu, dunianya itu tak masuk di dalam hatinya, ya. Meskipun dia punya banyak harta benda, tapi kecintaan tak masuk ke dalam hati, ya. Sehingga dia yakini bahwa harta, barang atau sesuatu pun yang dimiliki olehnya hanya sebatas titipan saja, ya. Misalkan dia punya harta banyak, nah, lalu harta itu dia jadikan wasilah untuk dekat kepada Allah. Apakah lewat bersedekah, berinfak, membangun masjid, bangun tempat-tempat ibadah, nah, maka dia disebut zahid meskipun hartanya banyak. Nah, ada orang yang hartanya pas-pasan, tetapi harta dunia ini masuk ke dalam hatinya, hilang 1000 saja, oh nangis luar biasa, ya. Dia pukul temannya misalnya gara-gara dihilangkan hanya 1000, ya. Padahal uangnya hanya beberapa saja harta, ya. Nah, ini yang bahaya, kecintaan terhadap dunia, ya. Maka kita belajar menjadi orang yang zahid, zuhud, ya. Tentu kita dapati ilmunya itu di pondok, ya. Kalau di luar pondok jarang dibahas istilah-istilah zuhud, waro, ya. Kita sering mendengar istilah zuhud, waro, ya. Tapi apakah kita amalkan atau tidak, ya tergantung kita, ya. Tempat pengamalannya itu ya di pondok, ya. Kita tahu arti zuhud, tahu arti waro, tapi tak mengamalkan, ya. Mengambil punya teman, ya, tanpa izin, ini berarti sebatas ilmu di otak saja, ya. Maka sebaik-baik orang berilmu itu yang mengamalkan, ya. Disebut dalam sebuah kalimat, wailun liman la ya'lam wa wailun liman alima summa la ya'mal, ya. Celaka orang yang tak punya ilmu, tapi yang lebih celaka orang yang berilmu tapi tidak mengamalkan ilmunya, ya. Kita sudah sering diberikan pemahaman tentang adat, akhlak, syariat, tauhid, segala macam, tapi kok tidak kita amalkan. Nah, inilah ilmu yang tak barokah, ya. Maka sedikit kita dapat amalkan, ya. Nah, ini qala sallallahu alaihi wasallam, bersabda baginda Rasulullah SAW, najah, selamat. Ada najah lah, ada di kitab semua, ya. Selamat awwalu hazil ummati, ya. Generasi awal umat ini.
Siapa yang dimaksud generasi awal? Ya masa baginda Rasul, para sahabat, mereka selamat. Apa sebab? Bizuhdi, dengan sebab zuhud. Ada yang namanya zuhud atau zuhdi? Ada zuhdi atau zuhaidi? Dengan sebab zuhud, wal yakini, dan keyakinan. Wasayahliku, dan akan rusak akhiruha, generasi akhirnya. Nya itu kemana dia? Umat, ya. Sayahliku, akan rusak, akan binasa akhir atau generasi akhir umat, bil hirsi, dengan apa? Dan satu ulang diri apa kena al hirs? Rafus tamak, ya. Wa tulil amali, apa kena? Tul, panjang, makanya disebut jalan tol, ya. Jalan yang panjang, tidak ada lampu merahnya, alat tul. Misalnya naik kalian di angkot, ya, berhenti di mana misalnya, alat tul, terus lolos. Inilah tulil amal. Apa kena amal? Angan-angan. Beda dengan ain amal, pegawai. Kalau hamzah amal, angan-angan. Tulul amal, panjang angan-angan, ya. Ibarat mau ini, ditunduk ke milik, ya. Bekerja suruh lo ngaji, lemah dulu, kemana mau beli sepeda. Akhirnya dapat uang, dia beli sepeda, bekerja lagi siang malam, jarang ibadah, jarang mau hadir di majelis, lemah. Wah, sugihan beli motor, ya. Ayat tok peju ngaji, ya. Akhirnya dapat uang beli motor, akhirnya menikmati melihat orang naik mobil supaya tidak kepanasan, supaya tidak kehujanan saat musim hujan. Akhirnya bekerja siang malam, diajak untuk pergi ke majelis ilmu, tempat ibadah, masih tidak waktu ibadah seluruh. Ini ada rencana dia beli mobil, ada tidak bahasa lemah lu ngaji, ya. Akhirnya dapat uang beli mobil, akhirnya namanya sifat tulul amal. Mobil dapat, dia mau usaha supaya dapat perbaiki rumahnya, terus tak berhenti mengejar, mencari dunia, ya. Sehingga ibadah jarang, menuntut ilmu jarang, sehingga untuk mempraktekkan ibadah taat pada Allah tidak tahu cara. Sampai masa tua datang, tenaga sudah lemah, ya, pikiran sudah pikun, baru dia mau semangat ngaji, belajar. Tapi telat, ya masih alhamdulillah, ketimbang mati tanpa taubat, ya. Inilah bahayanya tulul amal dan sifat rakus di akhir generasi, ya, termasuk kita sekarang, ya. Kita lihat di sekitar kita, di berita tentang perlombaan korupsi antar kementerian, dan jumlahnya bukan hitungan miliar tapi triliunan, ya. Inilah gambaran orang-orang yang rakus. Mau diberikan gaji yang berlipat pun, kalau yang namanya rakus, ya, maka semua akan diminum, ya. Manusia saking hebatnya dia bisa membuat mesin, apakah pesawat, apakah mobil, motor, segala macam. Dan mesinnya ini cukup hanya butuh bahan bakar, ya, dituangkan di mulut mesin ini seperti minyak atau bensin atau pertalite lah mereknya, ya. Ini buatan makhluk, tapi buatan Allah seperti manusia. Kita punya mulut, apakah satu saja bentuk makanan yang masuk? Oh tidak, semua, ya.
apakah itu tumbuhan, daging, sepi, bebek, apa yang dah minyak, telan masih, bensin bau masih ya. Nah, ini kalau manusia sudah dikendalikan hawa nafsu rakus. Kalau kita belajar ilmu biologi, ada berapa pembagian makhluk hidup? Makhluk hidup dibagi tiga. Kalau tidak salah dulu saat saya masih 1 MTS di sini ya, diajar oleh Pak Ilyas. Tapi sekarang kan masih ya. Makhluk hidup ada 2. Pertama tumbuhan dan hewan ya. Mana manusia? Tidak. Ternyata manusia ini masuk dalam golongan hewan, tapi hayawan natik, binatang hewan yang bisa bicara. Kenapa kok kita mirip-mirip hewan? Ya karena sifatnya mirip hewan. Hewan itu kalau kita pergi ke kebun binatang, satu hewan punya karakter satu. Misalnya amak godek, apa sifatnya? Rakus, tahu sifat monyet. Apa bahasa halus monyet? Sifatnya itu rakus ya. Ada binatang yang lain seperti bunglon. Apa ciri khasnya bunglon? Dia berubah-ubah. Ketika nempel di daunan warna hijau, nempel di ranting yang berwarna coklat, coklat. Ada binatang yang sering memamerkan rambutnya, bulunya. Bebek ilengi. Ada burung merak, ya. Burung merak. Ketika ada burung yang lain datang, langsung sebulan bulu yang indah itu. Apa itu? Gigiran pamer. Ya. Nah, kita ke kebun binatang, dari sekian banyak binatang itu punya ciri khas masing-masing, karakter, sifat. Ya. Nah, makhluk bernama manusia, kalau dia sudah dikendalikan oleh hawa nafsu, satu manusia anggaplah Joni namanya. Dikendalikan Jono. Nah, satu manusia ini dikendalikan oleh hawa nafsu, sifatnya itu bukan satu lagi tapi sekebun binatang ya. Rakus netu sifat monyet, terus sifat bunglon, teton ngeraus maik, tutong ngeros maik ya. Fitnah doang isi ya. Ada juga seperti burung dadi ya, memamerkan, sombong segala macam. Inilah keadaan manusia kalau dikendalikan oleh hawa nafsu. Maka puasa ini fungsinya mengendalikan hawa nafsu. Makan tempe, makan tahu, biasa kandung halal atau haram? Halal. Tapi karena di bulan Ramadan bani mendek angin tempe nanti. Kenapa nih bani? Karena puasa. Berarti ada hukum haram, busuk dan kanggup ya. Berarti kita menahan diri, meskipun ini kita dari uang kita beli pakai uang halal, tapi karena ini belum waktunya berbuka menjadi haram, kita tahan. Nah, menahan itulah melatih hawa nafsu. Nahan, tidak bisa lihatlah mana kemilik nafsu, oke, mana kemilik turuti ya. Sehingga kita terjerumus menjadi musuh Allah Subhanahu wa taala ya. Karena pernah dalam sebuah riwayat dikisahkan, ruh ketika dicipta oleh Allah, Allah berkata kepada ruh, ya ruh, man ana wa man anta. Apa jawabnya ruh? Tepat, ana abduka wa anta rabbi. Engkau adalah Tuhanku dan saya adalah hambamu ya Allah. Kena jawaban sama ruh ya. Sedangkan nafsu ketika ditanya setelah dicipta, man ana wa man anta, anta saya sida kita ternyata ya. Akhirnya Allah taruh nafsu ini di neraka lapar atau lapah terpecah
ya, ribuan tahun. Setelah itu dibangkitkan, diangkat, ditanya oleh Allah dengan pertanyaan yang sama. Jawabannya tepat, ya. Jawabannya ana abduka wa anta rabbi, ya. Sehingga cara untuk mengendalikan, memerangi hawa nafsu itu ya dengan apa? Menahan diri, ya, yakni dengan menjar atau dengan berpuasa. Nah, ini jadi Nabi sudah mengisyaratkan ini sebaik-baik umat di awal generasi, di akhirnya nanti akan hancur, rusak, binasa dengan sebab rakus dan panjang angan-angan. Kita hidup di zaman akhir supaya tak rusak, maka jangan rakus, jangan panjang angan-angan. Selanjutnya wal khamisa asyarah, dan yang ke 15, man arada ayyakuna hisabuhu yasiran, siapa yang ingin bahwa adalah hisabnya yasira, mudah, faliyakun nasihan, maka jadilah ia nasihan, penasihat, li nafsihi, untuk dirinya sendiri, wa ikhwanihi, dan saudara-saudaranya. Siapa yang mau nanti di akhirat hisabnya ringan, ya, mudah, maka hendaklah ia selalu menasihati diri dan orang lain, ya. Nah, jangan sampai kita merasa diri paling benar, orang lain salah, ya. Belajarlah untuk terus kita saling mengingatkan, ya. Ruya an Utsman bin Affan, diriwayatkan dari Sayyidina Utsman bin Affan, annahu qala, bahwasanya beliau berkata, man lam yazdad, siapa saja yang tidak bertambah, yauman, satu hari, ya, biyaumin, dengan hari, maksudnya dari hari ke hari, ya. Nah, ini bahasa Arabnya yauman biyaumin, dari hari ke hari. Siapa yang tak bertambah, ya, dari hari ke hari, khairan, kebaikan. Hari ini buruk, besok buruk, tenasihati saya nurut, ya. Fazalika, maka itulah rojulun, laki-laki. Nah, jadi meskipun disebut laki-laki, ya, jadi contoh saja, perempuan juga itu, ya. Tapi kenapa disebut laki-laki? Ya mungkin karena laki ini ya iora, ya, itelah, dia pun disebut, ya. Tajhazu, ya, yang bersiap-siap, ilan nar, ke dalam neraka, ala basiratin, yakni ala basirah, maksudnya di sini atas kesengajaan, sengaja, ya. Hari ini melakukan dosa, besok dosa, lusa dosa, terus hari ke hari ada orang yang selalu melakukan dosa, ya. Maka kata Sayyidina Utsman bin Affan, ia itulah seorang laki-laki yang bersiap-siap ke neraka dengan sengaja, ya. Kan sudah dinasihati oleh Pak Ustaz, terus para dai, para kiai, tuan guru, ya, untuk melakukan apa, ketaatan. Nah, itulah sarana masuk ke dalam surga. Sebaliknya yang maksiat masuk ke neraka. Nah, ini dinasihati tak mempan, tiap hari melakukan dosa, ya, tak ada perbaikan. Maka kata Sayyidina Utsman, itulah laki-laki yang bersiap-siap ke neraka dengan sengaja. Nah, ini kan bodoh sekali. Sudah tahu neraka itu tempat penyiksaan yang luar biasa, tidak bisa kita bayangkan, ya. Kita kalau terkena kulit dengan silet, ya, setelah itu terkena dengan cuka,
Bagaimana rasanya? Pedih sekali. Ya, bahasa dengan perek, ya. Ini padek, padek alias perek. Ya. Sedangkan dalam Al-Quran disebutkan azabun alim. Apa kan azabun alim? Azab yang pedih, azab yang perek. Kita saja mengatakan sangat pedih lah, super sakit, apalagi Allah yang menyampaikan azabun alim, azab yang sangat pedih. Bukan pedih lagi, tapi sangat alimun. Nah, ini kan fa'ilun mubalaghah, ya, sangat pedih. Maka jangan coba-coba. Nah, ada orang yang tiap hari dosa, besok dosa, ya, telah terpengaji tetap saja dosa, maka dia seolah-olah mempersiapkan diri ke neraka, ya, dengan sengaja, dengan sampai mau, ya. Rawahu al-Askari, meriwayatkan akan dia oleh Imam Askari. Waruya, dan diriwayatkan annahu sallallahu bahwasanya Nabi sallallahu qala bersabda, idza wajada, apabila salah seorang menemukan, ya, ahadukum, seorang dari kalian, apabila salah seorang dari kalian menemukan. Nah, ini kalau kita terjemahkan sesuai dengan terjemahan Indonesia, ya, fa'il dulu baru fi'ilnya. Kalau Arabnya fi'il baru fa'il, ya. Berarti kita tahu lah, ya. Apabila menemukan oleh seorang daripada kalian, li akhihi, ya, untuk saudaranya, nushan, satu nasihat, fi nafsihi, pada dirinya sendiri, fal yazkurhu, maka hendaklah ia menceritakan atau menyebutkannya, menyebutkannya, nyapa, nushan, ya, lahu, kepadanya. Kepada siapa? Akhihi, saudaranya. Artinya ketika kita punya pengalaman buruk misalkan, ya, terus ada saudara kita yang kalau dia lakukan dampaknya akan dia dapatkan buruk seperti yang sudah kita alami, maka tentu harus bagi kita menasihatinya, ya, menyampaikan bahwa ini yang akan terjadi, ya. Apalagi sekarang kan musim judi online, ya. Orang yang tamak, ya, lalu dia ikut-ikutan dengan keuntungan sekian-sekian, terus dia pinjam uang, ya, berutang, masukkan sertifikat ke bank, ikut di judi online, akhirnya apa yang dia dapatkan? Kerugian, ya. Ada yang hilang, ada yang rumahnya juga disita, ya. Lalu ada temannya yang mau ikut, jangan sampai, ya, harus kau ceritakan, jangan ikut ini, saya juga pernah begini-begini, nanti rugi. Jangan kau cari teman supaya rugi, saya rugi, atau adit milu rugi, cerita oh milu, ini ya, penjahat jadi, ya. Maka nasihati supaya dia tidak mendapat kerugian. Itulah ciri orang yang beriman, ya. Rawahu Ibnu Adi, diriwayatkan oleh Imam Ibnu Adi. Wasadis asal, yang ke-16, man arada, siapa yang ingin, ayyakunal malaikat, bahwa ada malaikat itu, zairina, yakni berziarah atau berkunjung, lahu, kepadanya, kepada orang itu, ya. Fal yakun, maka hendaklah ia warian, ya, menjadi war. Siapa yang mau diziarahi oleh malaikat, maka hendaklah ia berlaku war. Malaikat apa maksudnya ini? Kalau malaikat maut, gitu kan? Ada Nabi siapa? Nabi Yakub. Ini dikisahkan di dalam kitab Mukashafatul Qulub. Beliau berteman dengan malaikat Israel.
Lalu satu waktu malaikat Israel ini datang ke rumahnya Nabi Ayub alaihissalam. Lalu Nabi Ayub kaget, tamunya malaikat maut. Ya. Kalau malaikat Mikail ya dong memberi rezeki. Ya. Ini yang datang bertamu adalah malaikat maut. Ya. Saking penasarannya, Nabi Yakub bertanya, wahai malaikatul maut, apa gerangan sehingga kau datang berziarah ke tempatku? Apa tujuanmu? Apakah kau mau mencabut nyawaku? Apa kata malaikatul maut? Oh, saya datang ke sini hanya untuk berziarah saja, tidak mencabut nyawa. Oh, alhamdulillah, tenang Nabi Yakub. Ya. Sehingga Nabi Yakub berkata, wahai malaikatul maut, seandainya kau nanti mencabut nyawaku, datang ke rumahku untuk mencabut nyawaku, maka kirim dulu utusan. Ya. Paling tidak berapalah 3 ya, utusan kau kirim, sehingga silahkan kau datang untuk mencabut nyawa. Ya. Sehingga beberapa waktu tiba-tiba datang malaikatul maut. Kaget lagi Nabi Yakub. Lalu bertanya Nabi Yakub, wahai malaikatul maut, apa tujuanmu datang ke sini? Apakah untuk berziarah atau mencabut nyawa? Lalu malaikatul maut berkata, oh, datangnya saya sekarang untuk mencabut nyawa. Sehingga Nabi Yakub kaget dan bertanya, bukankah aku sudah menyuruhmu sebelum datang mencabut nyawaku, maka kirim dulu utusan. Ya. Sehingga malakul maut berkata, saya sudah kirim utusan tapi kau tidak ingat. Apa utusan? Ya. Pertama, rambut putihmu. Ya. Dulu kau punya rambut hitam, terus sekarang rambutmu putih. Itulah utusan. Terus yang kedua, dulu punggungmu tegak, sekarang sudah mulai membungkuk. Itulah utusan saya yang kedua. Dan yang ketiga, dulu kau bertenaga kuat tapi sekarang melangkah saja tak mampu, tenaga melemah. Itulah utusan saya yang ketiga. Ya. Sehingga saat itu Nabi Yakub merasa, oh iya, ternyata saya dalam posisi 3 itu. Ya, rambut sudah memutih, terus tulang punggung sudah membungkuk, dan tenaga sudah berkurang. Sehingga dicabutlah nyawanya Nabi Yakub alaihissalam. Ini kalau yang datang malaikat Israel, ini tentu malaikat rahmat lah yang datang, ya, yang datang kepada kita yang berlaku warok. Kita akan dikunjungi oleh malaikat rahmat, malaikat kasih sayang, akan menjaga kita. Ya. Kalau rumah kita dikunjungi oleh malaikat rahmat, maka ya pastilah setan-setan ini akan pelihara. Ya. Fal wara'u, maka adapun warok syartun adalah syarat istiqomatid dini, di dalam istiqomatid din, ya, di dalam penegakan agama. Fa adnal wara'i, ya, dan sepaling rendah warok adalah wara'ul udul. Ini khabarnya. Wara'ul udulil mazkuri adalah warok orang-orang yang adil, al-mazkur yang telah disebutkan fi syahadati, ya, di dalam persaksian-persaksian. Wa a'lahu, dan sepaling tinggi warok, warok siddiqin adalah warok orang-orang yang siddiqin, orang-orang yang benar. Inilah tingkatan warok. Ya. Intinya orang yang berlaku warok, apakah itu warok karena memiliki sifat yang adil, atau warok karena memang dia orang-orang yang benar, jujur, maka mereka itu orang yang diziarahi oleh para malaikat. Qala sallallahu alaihi wasallam, khairu dinikum, sebaik agama kalian, al-wara'u adalah sifat waraq.
Waro itu yang menjaga diri dari perkara-perkara yang subhat, ya. Apalagi yang haram, menjaga diri dari kesia-siaan, ya. Nah, tempat untuk mempraktekkan sifat waro ini ya di pondok kita, ya. Karena apa? Karena kita hidup bareng, banyak, satu kamar, kira 40, nah, anggaplah banyak, ya. Sandal tentu banyak, pakaian, handuk, sabun tentu kita punya masing-masing. Ternyata baru kita beli di koperasi sabun hilang, ya. Sampo hilang, sandal hilang, ya. Siapa yang ambil? Siapa lagi kok bukan Paderun Loang Hidung, ya. Nah, teman kalian, ya, satu kamar atau yang lain, ya. Nah, maka kita harus kompak, ya. Jangan satu kamar anggap selai orang. Yang warok ini praktek hanya 5 orang, ya. Maka praktekkan sifat warok ini di semua kita, ya. Kalau sifat ini kita sudah praktekkan maka aman, ya. Kita mau taruh apapun milik kita di dalam, di luar lemari akan aman, ya. Ini kita taruh sembunyikan di lemari saja hilang, ya. Padahal tiap menit, tiap jam, tiap selesai sholat diajarkan akhlak, adab, ya, tata krama hidup, ya. Tapi lolos saja. Nah, inilah kembali kepada diri kita masing-masing. Sering saya sampaikan, di pondok manapun, termasuk pondok kita, bukan tempat untuk mencetak nabi atau mencetak wali, ya, atau mencetak penghuni surga, ya. Intinya tempat ini adalah tempat untuk membimbing supaya mengikuti sunnah Nabi, ya. Mulai dari sebelum subuh kita dibangunkan, sholat berjamaah, ikuti kegiatan majelis ilmu, terus sampai tidur lagi, ya. Nah, apakah nanti para santri ini ada yang taat, ada yang tidak? Kembali ke diri kita, ya. Ada santri yang sukses, yang taat, alhamdulillah, mengikuti aturan. Ada santri yang melanggar, malah tiap hari masuk ke kantor keamanan. Nah, ini, ya, harus benar-benar dibina, ya, harus nyadar, ya. Nah, Nabi saja manusia yang paling agung, budi pekertinya, lisan luar biasa, yang keluar dari lisan beliau pasti kalimat-kalimat indah. Tapi ada juga, ya, di sekeliling beliau yang tidak beriman, bahkan ingin membunuh beliau, ya, menyerang beliau, menyakiti hati beliau, padahal Nabi ini tak pernah menyakiti orang, ya. Nah, maka jangan sampai seperti itulah, ya. Kita jangan sampai menjadi orang-orang yang tak baik, orang-orang yang menjadi penyusah, ya. Nah, maka momentum Ramadan ini tempat kita perbaikan. Kalau itu bukan hak kita, jangan coba-coba, ya. Ini khairu dinikum al-wara'. Agama terbaik kalian adalah wara'. Kalau agama ini tetap mulia, ya. Cuman pelakunya ini, muslimnya ini, orangnya, ya. Apa dalam hadis itu, al-islamu ya'lu, ya, wala yu'la alaih. Islam itu tinggi dan tidak ada yang lebih tinggi dari Islam. Islam tetap mulia, tapi pelakunya, ya. Wasabi asyarah, yang ke-17, man arada, siapa saja yang ingin ayaskuna, bertempat tinggal. Siapa yang ingin bertempat tinggal, apa itu? Di buhbuhatil jannah, di tengah-tengah surga. Siapa yang mau tinggal di tengah-tengah surga? Ai wasatiha, ya. Yakni di tengah surga, ibarat di tengah kota lah, jantung kota. Oh, berarti ini mahal harganya, ini tanah di jantung kota, ya. Nah, ini di tengah surga, ya. Apa
Apa yang harus kita lakukan? Faliyakun, maka hendaklah ia zakirallahi bil laili wan nahar, yakni selalu berzikir kepada Allah di malam dan di siang hari. Maksudnya berzikir itu apakah zikir dengan lisan, ya, dengan hati, ya, perbuatan. Nah, ini zikir, ya. Intinya apa yang kita lakukan kita sandarkan kepada Allah, berarti yang baik semua. Ucapan yang kita sandarkan kepada Allah maka bernilai kebaikan, itulah zikir. Dalam Tambiul Ghafilin itu ada sebuah kalimat, ya, amalkan 7 kalimat zikir maka kau akan bahagia dunia akhirat, ya. Pertama, sebelum berbuat ucap bismillah, ya. Nah, kedua, setelah selesai beraktivitas ucapkan alhamdulillah. Yang ketiga, jika kita salah sengaja maupun tidak ucapkan astagfirullah. Yang keempat, jika berjanji ucapkan insyaallah. Yang kelima, jika kita punya keinginan, cita-cita, harapan tapi tak tercapai maka ucapkan hauqalah, la haula wala quwata illa billah. Terus yang yang keenam, ya, kalau kita mendapatkan musibah ujian maka ucapkan kalimat innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Dan yang terakhir, kalimat yang paling afdalul zikri, la ilaha illallah. Ini ucapan, ya. Hatinya selalu sabar, ikhlas, waro, tawadu, meninggalkan hasad, dengki, segala macam. Perbuatannya, langkahnya ke tempat yang baik, tangannya bergerak yang baik, ya. Terus tubuhnya selalu dijadikan untuk taat pada Allah. Itulah zikir. Maka dia sudah mendapatkan rumah yang dibangunkan di tengah-tengah surga, ya. Sudah ada ini surga ini, ya. Neraka sudah ada, tinggal kita ngapling, ya, rumah kita di pinggir surga, di tengah surga atau di emperan surga, ya. Sudah kapling atau belum? Wah, ngapling harus kita kapling, jangan sampai tak ada rumah di sana, ya. Dikemili neraka atau ngapling. Nah, ini kotor kita, ya. Qala Al-Qushairi, berkata Imam Al-Qushairi, la yasir abdun, tidaklah sampai abdun, seorang hamba, ilallahi ta'ala, kepada Allah ta'ala, illa bidawami zikri, kecuali dengan terus menerus berzikir. Mau sampai kepada Allah maka langgengkan zikir, sehingga muncul istilah torikoh. Ya. Ada yang tarekatnya dengan melanggengkan zikir jahar, ada yang zikir sirri, khafi, tanpa suara, dan lain sebagainya. Intinya sarana untuk dekat dengan Allah, ya. Bidawami zikri wa zikru, dan adapun zikir ala darbaini, atas 2 bagian. Mana yang 2? Zikrul lisani, zikir lisan, wa zikrul qalbi, ya. Atau zikril lisani wa zikril qalbi, zikir lisan dan zikir hati. Fa zikrul lisani, maka adapun zikir lisan, bihi, dengannya, yakni dengannya lisan, itu zikir lisan, yasilul abdu, sampainya hamba, ila istidamati, ya, kepada kelanggengan zikril qalbi, zikir hati, wa ta'siri, dan mempengaruhi li zikril qalbi, yakni untuk zikir qalbi. Jadi ada zikir lisan, ada zikir qalbi. Nah, tentu yang zikir yang derajatnya tinggi zikir hati, karena hatinya sudah
bersih ya. Kalau zikir lisan banyak orang yang bisa ya. Karena kisah suruh lailah dong cepat lalu ya. Tetapi kita perlu zikir lisan supaya hati tertuntun ya. Makanya dalam dunia tasawuf itu ada namanya zikir jahat. Setelah itu ada zikir sir ya. Dia diam tapi berzikir. Zikir jahat tentu kita suarakan supaya menuntun hati. Makanya Imam Asy-Syafi'i sunnah melafazkan niat, padahal niat itu di hati, tapi kita perlu tuntun hati ini dengan ucapan usolli fardhu zuhri. Kita tuntun hati ya. Fa'idha kanal abdu, maka apabila ada hamba zakiran berzikir bilisanihi dengan lisannya, wa qalbihi dan hatinya, bahwal kamilu, maka dialah al-kamil sempurna, fi wasfihi di dalam sifatnya, fi hali sulukihi di dalam keadaan suluknya ya. Apa artinya suluk? Meniti jalan Tuhan. Siapa yang disebut suluk? Yakni salik, orang yang menempuh jalan menuju Tuhan. Wasamina asyar, dan yang ke-18, man arada ayadkhulal jannata, siapa yang ingin masuk ke dalam surga bighairi hisabin, tanpa hisab, falyatub, maka hendaklah ia bertaubat, ilallahi, kepada Allah, taubatan nasuha, akan taubat yang sebenar-benarnya. Qala al-Qushairi, berkata Imam al-Qushairi, at-taubatu, adapun taubat, awwalu manzili, adalah awal tempat tinggal atau tempat tinggal yang pertama, min manazilis saliki, dari tempat-tempat as-salikin, penempuh jalan. Kita ingin mau dekat dengan Allah ya, maka tangga pertama itu adalah makom taubat ya. Jangan dulu ke makom yang lain, makom sabar, makom ikhlas, makom apalagi tawadu bisa ya, khauf, ar-raja. Yang pertama dulu taubat, bersihkan diri ya. Cara membersihkan diri pertama yang menyesal, jangan mengulangi lagi, berazam untuk tidak mengulangi dosa yang sama, dan berusaha untuk melakukan ketaatan. Ini yang namanya taubat, taubatan nasuh. Awwalu maqamin ya, yakni derajat yang utama ya, derajat yang pertama gitu. Awal maqamin, derajat awal atau derajat pertama, min maqamatit thalibin, dari derajat-derajat orang yang at-thalibin, mencari ya. Jadi as-salikin atau at-thalibin ya. Tangga untuk ia mencari Allah, menempuh jalan menuju Allah, tangga pertama itulah disebut dengan taubat. Ada yang disebut manazil atau makomat di dalam ilmu tasawuf. Pertama inilah disebut dengan makom taubat. Qala ahlul ma'rifah, berkata ahli ma'rifat, igsilu, apa kena igsilu, basuhlah, arba'an, 4 hal, bi arba'in, dengan 4 hal. Wujuhakum, yang pertama basuhlah wajah kalian, bima'i ainikum, bima'i a'yunikum, jamak dari ainun, ainun, ainani,
a'yun. Wujuhakum, wajah kalian, bima'i a'yunikum, dengan air mata kalian. Basuh wajah kalian dengan air mata kalian. Apa maksudnya? Ya, sering-seringlah menangis, melakukan kesalahan, bertobat kepada Allah, sering-seringlah mengadu kepada Allah sampai meneteskan air mata. Wa alsinatakum, dan lisan-lisan kalian, bizikri khaliqikum, dengan berzikir kepada pencipta kalian. Nah, ini yang kedua, lisan kalian, lidah, berzikir kepada pencipta kalian. Ini cara untuk apa? Basuhlah empat hal dengan empat hal. Membasuh muka dengan a'yun, membasuh lisan dengan zikir. Nah, ini. Wa alsinatakum, wa qulubakum, ya. Dan yang ketiga adalah hati kalian, bi khosyati rabbikum, dengan rasa takut kepada Tuhan kalian. Nah, ini basuhlah hati kalian dengan apa? Takut kepada Tuhan kalian. Bukan kita basuh dokter, Pak dokter bongkar hati saya basuh, ya. Tidak. Nah, ini hati dengan takut kepada Allah. Yang keempat, wa zunubakum, dan basuhlah dosa kalian, bitaubati, dengan taubat, ila maulakum, kepada Tuhan kalian. Nah, ini, ya. Watasi asar, dan yang ke-19, man arada ayyakuna ghaniyan, siapa saja yang ingin menjadi orang yang kaya. Ada orang yang mau kaya? Nah, saya semua, tidak ada yang mau miskin. Kenapa? Karena kita memiliki hawa nafsu. Hawa nafsu itu inginnya yang mai-mai. Apa sih mai-mai? Kaya. Apa yang dah? Sehat. Apa yang dah? Lapang hidup. Apa juga? Dimuliakan, dihormati, dicintai. Pokoknya mai-mai. Itulah keinginan hawa nafsu. Tetapi ya, keinginan kita terkadang tidak tercapai, menunjukkan bahwa ada yang maha mengatur. Siapa? Allah. Semua pingin kaya, tapi banyak yang miskin. Semua pingin sehat, tapi banyak yang sakit. Semua pingin hidup lapang, tapi banyak yang hidupnya sempit. Nah, itu adalah Allah yang mengaturnya, ya. Tetapi apakah orang yang kaya itu menjamin ia pasti hidup bahagia? Belum tentu. Karena kebahagiaan itu kalau syaratnya orang kaya, berarti hanya orang kaya saja hidup bahagia. Terus bagaimana dengan orang miskin? Nah, lalu mana adilnya Allah? Ya. Maka disebutkan dalam banyak hadis Nabi, orang yang bahagia itu adalah orang yang lapang hatinya. Orang yang kaya itu adalah orang yang memiliki sifat cukup, ya. Kita dapat uang 10.000 sehari tapi dia cukup, kaya sudah, ya. Ada orang yang satu hari 1 miliar tapi rakus, miskin, kekedik, padahal saya ya. Akhirnya nyuri lagi. Itulah mental orang miskin, ya. Kita insya Allah hati yang kaya itu lebih utama dari zohirnya kaya tapi hatinya miskin. Belain. Man arada ayyakuna ghaniyan, siapa yang ingin menjadi orang kaya, falyakun radiyan. Nah, ini kan, siapa yang mau jadi orang kaya bukan diperintah untuk bekerja keras, berusaha siang malam, tapi falyakun radiyan, maka hendaklah ia ridho. Bukan berarti tak berusaha, tetap berusaha, tapi apapun yang dihasilkan ridho. Jangan dimaknai, saya disuruh kaya ini sama Nabi SAW,
tapi disuruh ridho saja. Berarti pakai hitam-hitam. Bukan. Itu namanya pemalas. Ya. Angkam tindak, bukan di pegawaian. Saya ridho terhadap pemberian Allah. Itu bukan ridho, namanya itu namanya ebuk. Ya, pemalas. Orang yang ridho itu dia bekerja, hasilnya dia serahkan kepada Allah. Ridho. Rodiyan, ridho bima qasama, dengan apa yang telah Allah berikan, ya, yang telah diberikan lahu kepadanya Allah oleh Allah. Ya, jadi apa yang Allah berikan kepadanya dia ridho. Dia berusaha mendapatkan keuntungan sedikit, alhamdulillah. Dia berusaha dia dapat segini saja, alhamdulillah. Wali ghairihi, dan kepada orang lain, minal mali, daripada harta, wal jahi, dan kedudukan, wa ghairi zalik, dan selainnya, ya. Maka ketika ada orang yang memberi kita, alhamdulillah, terima, ya. Dan jangan lupa ucapkan terima kasih, syukran lak, barakallahu lak, ya. Ucapan terima kasih, karena dengan sebab perantara dialah kita dibantu oleh Allah, ya. Allah kita yakini yang memberi rezeki, lalu kita berusaha bekerja, lalu kita dapat uang dari bos kita. Itu hakikatnya Allah yang memberi rezeki lewat jalur bos, ya, tempat kita bekerja. Maka kita mengucapkan alhamdulillah Allah yang memberi rezeki, dan juga ucapan terima kasih ke orang yang memberi tadi, ya, karena itu adalah jalur Allah memberi kita rezeki. Qala Abdul Wahid, Araran Abdul Wahid Abdul Somad, Abdul Wahid, ya. Berkata Syekh Abdul Wahid Ibni Zaid, anak dari Bapak Zaid. Apa katanya? Ar-ridho babullahil a'zami. Ridho itu adalah pintunya Allah, ya. Al-a'zam, yang agung. Wa jannatud dunya, dan surganya dunia. Orang yang paling bahagia hidupnya adalah orang yang ridho, lapang, ya. Ada sebuah kisah, seorang murid mengeluh terus, ya. Lalu dia pergi ke gurunya, wahai sang guru, hidup saya selalu ada masalah, di keluarga masalah, lalu ke sekolah ada semprak si guru, bebaturan, dempuk padak, masalah doang, ya. Ingin rasanya sih mau membalas dendam, wahai sang guru. Kira-kira apa solusinya? Bagaimana apa yang harus saya lakukan, wahai sang guru? Lalu gurunya ini memerintahkan si murid untuk mengambil garam, ya. Lalu setelah diambil garam, diambil 1 sendok garam, ditaruh di air yang ukurannya 1 gelas. Setelah ditaruh 1 sendok garam di air yang 1 gelas kecil, setelah itu disuruh aduk dan disuruh minum. Bagaimana rasanya? Baik sekali Pak Guru. Tapi saya bertanya solusi supaya saya tidak punya masalah. Kenapa saya disuruh ambil garam terus disuruh minum air garam? Ya, apakah ini bisa mengobati penyusah saya, wahai Pak Guru? Belum deh, selesai deh. Kena murid. Akhirnya sang guru memerintahkan lagi muridnya untuk mengambil garam, ya, yang diambil pakai 1 sendok. Setelah itu ditaruh di kolam yang luas, ya. Setelah ditaruh di kolam yang luas 1 sendok garam itu, lalu sang murid diperintah oleh gurunya mengambil air dan disuruh minum. Setelah diminum, apa rasanya? Apakah ada rasa asin? Ternyata tidak ada, ya. Saking bingung muridnya, dia bertanya, apa maksudnya ini, wahai Pak Guru? Saya punya masalah tadi kok disuruh minum air 1 gelas, terus nanya 1 wak besar.
ya. Sehingga sang guru berkata, wahai muridku, permasalahanmu itu seperti satu sendok garam, ya. Ketika masalahmu itu berada di wadah yang kecil, ibaratnya seperti hati yang sempit, maka terasa, ya, akan kau susah, stres, ya. Tapi ketika masalahmu atau satu sendok garam itu ditaruh di wadah yang luas, di kolam yang besar, atau di hati yang lapang, maka tak akan terasa masalah, ya. Kadang orang membunuh, menghina, membalas dendam, padahal masalahnya sepele, ya. Ternyata apa? Karena hatinya yang sempit. Ada seorang suami dibangunkan oleh istrinya, saking marahnya kemik penidam, saking ngimpi apa jaga. Nah, dibangunkan langsung bait batik pun ampas nih, ya. Gara-gara dia duduk, ya. Nah, inilah orang yang punya hati sempit, ya. Tapi kalau hatinya lapang, meskipun dia dipaksa bangun, tapi hatinya lembut, hatinya lapang, ya, maka tak akan dia anggap sebuah permasalahan. Nah, ini yang perlu kita tanamkan dalam hati kita, sifat ridho, sifat ikhlas, sifat lapang, ya. Kita mondok butuh sesuatu, ya, seperti halnya anak-anak yang tak mondok, tapi kita di pondok terikat aturan, ikhlas, ridho, lapang, maka biasa. Tapi kalau hatinya sempit, melihat teman-temannya naik motor keliling, punya ini punya itu, ya, bebas hidupnya, hatinya sempit, lalu dia tak ridho, tak ikhlas, tak ke mondok, akhirnya dia berhenti mondok. Kalau sudah berhenti mondok, tidak bisa ngaji lagi, tidak bisa memperbaiki kepribadian kita, sehingga saat sudah tua maka muncul rasa penyesalan, kesalahan-kesalahan, ya. Maka manfaatkan penggemblengan kita saat muda untuk mengarungi kehidupan yang masih lama akan kita lalui, tentu dengan memperbaiki akidah kita, ya. Pohon yang besar dia tak akan tumbang meskipun datang badai, hujan segala macam. Apa sebab? Karena akarnya sudah kuat. Nah, ini kita sekarang ini memperbaiki akar, pondasi. Kalau sudah kuat pondasi, mau kerja apapun, mau jadi abri silahkan, mau jadi pendekar silahkan, ya. Mau jadi apa saja, tapi imannya sudah kuat, maka akan terjaga kita. Nah, ini pentingnya mempelajari akidah, ya. Tentunya di pesantren atau tempat pendidikan yang tinggal di situ ada asrama. Wal isrun besok kita sambung. Hari pira lembar. Silakan. Bisa besok langsung datang atau selu-selu turunan gas. Ingat dia wal isrun ila akhiri ilahna wa fi sawabih. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sallam ala nabiyyina Muhammad nabiyil hamdul mursalin ilhamul malaikatil muqarrabin antajalana min alamil haqiqin ya kilakin min lakim rahmatika ya arhamar rahimin ya fatah ya alim karim arzaq wa bana bil qur'anil karim rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Alhamdulillahirabbil alamin. Fatihah.